Sekarang kita kedatangan tamu yang luar biasa dengan segudang pengalaman, mulai dari eksekutifnya juga pernah jadi menteri, pernah di BUMN, pernah jadi aktivis anti korupsi juga pernah. Kita ucapkan selamat datang kepada Mas Sudirman Said. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini mau dipanggil Mas biar lebih muda nih katanya. Iya, makasih. Iya. Gimana kabarnya nih Mas Sudirman Said? Alhamdulillah baik, sehat. Tetap beraktivitas seperti biasa. Oke, kesibukan apa aja nih setelah Pilpres ini? Setelah Pilpres, saya sebenarnya kembali ke akademik ya, karena saya punya beberapa kewajiban mengajar, tapi juga saya senang menulis. Terus kebetulan lagi nyelesain disertasi, jadi pengen saya selesaikan dalam waktu dekat ini. Oke. Tapi sambil tadi mengerjakan tadi, teman-teman ini terus inilah dorong saya untuk ayo pikirin apalah ke depan. Jadi ya namanya aktivis tadi kan nggak pernah berhenti berpikir, beraktivitas untuk publik, untuk masyarakat. Nah ini nih selanjutnya ke depan ini setelah Pilpres ini masuk di headline berita soal niatannya untuk di Pilkada Jakarta gitu. Tapi mungkin ini pertanyaan pertama, kenapa memilih Jakarta? Karena sebelumnya kan pernah ya nyalon di Jawa Tengah bersama Ibu Ida Fauzia gitu. Pasca Pilpres kenapa memilih Jakarta? Iya, banyak yang dari masa Pilpres dulu bertanya apakah ada minat kembali ke Jawa Tengah untuk maju lagi setelah Pilpres nanti. Saya itu mengatakan ya Jawa Tengah udah pernah lah. Dan saya berpikir mungkin yang di Jateng sebaiknya orang yang memang punya basis politik kuat. Ini kan proses belajar bagi saya kan. Saya bersyukur pada waktu di Jateng walaupun pendatang baru, saya tidak pernah punya pengalaman politik praktis. Tapi masyarakat masih memberi suara lumayan, 41, hampir 42%. Dalam keadaan tidak punya pengalaman, tidak punya uang, bukan dari partai politik, tapi alhamdulillah dapat segitu. Nah, karena itu saya mengatakan kalau wilayah lain boleh kita pikirkan gitu. Nah, kebetulan dalam perjalanan seperti ada ya satu kesepakatan dari teman-teman relawan, dari partai-partai yang kemarin bekerja sama, dan partai-partai yang dulu pernah bekerja sama di berbagai kesempatan tuh, termasuk yang waktu di Jateng kan PKS, PKB, dan Gerindra dan PAN. Kemudian pada waktu saya bantu Pak Prabowo kan juga banyak partai-partai yang berkomunikasi. Pun kemarin pada waktu saya mengurus Pak Anies ada 3 partai plus Demokrat karena kan pernah intent dengan Demokrat. Jadi teman-teman itu secara baik berseloroh maupun serius, omongan-omongan sepintas itu memberi ruang. Ya kalau Anda ada minat atau tertarik, coba kita jajak gitu. Itu yang sedang kita lakukan. Jadi kita menempuh proses ini, saya menempuh proses ini dengan sungguh-sungguh karena saya harus menghormati mereka, tapi kita tahu jalannya masih panjang. Gitu. Masih inilah ya, kita masih melihat nanti bakal dapat dari dukungan dari partai mana aja. Tapi sebenarnya berarti ini sebelum Pilpres bahkan obrolan-obrolan untuk sebelum selesai Pilpres. Jadi sejak mungkin Oktober November ya. Dan begitu selesai Pilpres tentu saja makin intens karena kan dianggap chapter Pilpres segera selesai, terus masuki bab baru yaitu Pilkada. Kemarin juga sempat konsultasi kan ya Mas SS dengan KPU terkait maju kalau dari calon independen. Itu prosesnya seperti apa dan sampai akhirnya tidak jadi menggunakan jalur independen itu? Sebetulnya semua orang tahu ya jalur independen ini tantangannya terlalu besar. Jumlah KTP yang bisa dihimpun tuh 618.000 kan ya. Tidak mudah. Tapi ada sekelompok relawan yang menemui saya kemudian minta izin, Pak boleh nggak kami diajaki KPU kemungkinan masuk jalur independen. Saya bilang silakan aja, tapi kita tahu kan bahwa itu tidak mudah. Ya kami sudah punya 300-an ribu KTP.
Itu dalam waktu berapa lama tuh 300-an ribu KTP? Mereka rumahnya sudah kerja cukup lama. Gitu. Okay. Mungkin juga bisa untuk maksud lain, tapi kemudian kan tiba-tiba muncul nama saya. Jadi saya mengizinkan mereka dan saya appreciate pada upaya mereka. Dengan satu harapan waktunya cukup nanti untuk sampai pada jumlah yang ditetapkan. Iya, harusnya Mei ini ya. Mei ini. Nah, ternyata hanya beberapa hari kan waktu itu. Terus saya mengatakan ya kalian sudah berusaha. Kalau memang teman-teman bersungguh-sungguh ingin saya maju, ya jalur yang berikutnya adalah lewat jalur partai. Yang tadi saya katakan kebetulan mereka juga terbuka lah. Baik diucapkan lewat publik maupun lewat obrolan di belakang layar. Iya, ini kan Mas SS nih biasanya meramu partai-partai di belakang layar lah. Orang di belakang layar yang meramu koordinasi antar partai untuk mendukung calon-calon. Nah, sekarang mencoba meramu untuk mungkin kalau ada dukungan gitu. Udah ada Nasdem sama Demokrat yang secara terbuka menyampaikan membuka pintu nih buat Mas SS nih. Nah, komunikasinya seperti apa sih? Saya tidak bisa klaim partai apapun yang confirm, tapi itu bisa semata-mata statement publik gitu ya. Kita hormati itu, kita hargai. Tentu ujungnya adalah apakah keterbukaan yang disampaikan lewat publik itu akan berujung pada keputusan formal. Dan menuju keputusan formal itu kan ada yang bottom up, ada yang dari bawah, dari DPW-nya barangkali, kemudian sampai ke DPP, sampai ke akhirnya ke Majelis Tinggi kalau di Demokrat, kalau PKS Majelis Suro, kalau di Partai Nasdem misalnya Dewan Pembina dan sebagainya. Jadi kita biarkan itu proses, tapi setiap kali ada undangan untuk berkomunikasi, bertanya, saya ditanya tentang kesungguhan, kesiapan dan sebagainya, saya datang. Dan selama ini karena tadi saya jelaskan semuanya kan teman lama, jadi bukan mulai dari nol ya. Tidak seperti beli SPBU kan, beli dari nol ya. Dari nol ya, bukan dulu. Tapi udah berkomunikasi dari mungkin 2014, 2017 ya. Dari sebelum Pilgub DKI juga kan? Pilgub DKI juga saya bantu Pak Anies kan waktu itu juga. Jadi istilahnya ada tabungan emosional, tabungan sosial, ada social capital yang terus dipupuk dan alhamdulillah mereka membuka pintu. Tapi saya menghormati sepenuhnya proses internal, pertimbangan-pertimbangan lain gitu. Saya hanya menyampaikan bila saya dianggap memenuhi syarat dan dibutuhkan dan saya sanggup memenuhi apa-apa yang mereka harapkan gitu, itu saya bersedia dipertimbangkan sebagai salah satu calon. Dan itu yang sedang kita coba terus jajaki. Ada partai lain nggak selain Nasdem dan Demokrat mungkin yang rutin berkomunikasi lah? Kalau ngobrol, hampir semua partai kita punya jalur ya komunikasi. Tapi untuk sampai pada kemungkinan pada pencalonan itu kan pasti masing-masing punya orientasi. Misalnya saya mendengar Koalisi Indonesia Maju ya, yang kemarin memenangi Pilpres sudah punya calon. Itu tentu saja kita menjaga lah. Kalau memang sudah punya calon, kita jangan mengganggu suasana kebatinan mereka. Jadi tapi kan katanya politik ini sangat dinamis. Iya. Ada istilah sebelum janur melengkung, anggap aja masih terbuka gitu ya. Jadi kita terus jaga komunikasi. Masih banyak lah perubahan yang mungkin terjadi. Pendaftaran Agustus ya. Iya. Jadi kita masih punya beberapa waktu. Jadi kalau misalkan pinangan secara formal dari parpol belum, tapi nama Pak SS ini kan sudah dimention di banyak nih, ya kan? Alhamdulillah. Nah, ini kemungkinan apakah Pak SS sempat bilang kalau misalkan untuk di Jakarta ini jangan yang berseberangan dengan pemerintahan ke depan gitu. Oh. Iya kan? Nah, ini juga terkait dengan komunikasi dengan Gerindra, kan sempat didukung juga di Jawa Tengah gitu. Nah, apakah ada kemungkinan justru juga ada dapat dukungan kah nanti di Pilgub Jakarta atau komunikasi? Ya, saya ingin menjelaskan background kenapa kalimat itu
saya keluarkan. Pertama, saya pernah bertemu dengan seorang tokoh senior namanya Pak Bambang Kesowo. Beliau teman diskusi pada waktu masa-masa pergolakan reformasi segala macam, dan selama saya jadi menteri juga saya sering sowan untuk ya belajar lah, kan beliau orang lama berpengalaman. Jadi kita cukup dekat secara pikiran gitu. Dan menjelang Pilkada DKI saya datang meminta pandangan. Itu kata-kata dari beliau, akan jadi presiden yang kurang baik kalau pemimpin DKI tidak sejalan dengan pimpinan nasional. Mengapa begitu? Karena yang akan maju waktu itu adalah Pak Anies yang baru saja diberhentikan oleh Pak Joko Widodo, kan. Jadi kita pengen dapat pandangan-pandangan yang sifatnya wisdom lah. Nah itu saya kemudian meyakini, saya kira baik juga pandangan itu. Karena apa? Kan bayangkan secara seremoni saja akan sering sekali presiden, wakil presiden, gubernur DKI itu bersama-sama. Tapi secara pekerjaan juga banyak sekali kaitan antara yang dikerjakan di DKI dengan di pemerintah pusat. Belum lagi kebijakan, belum lagi anggaran. Anggaran itu DKI adalah anggaran nomor 4 atau nomor 5 terbesar seluruh instansi pemerintah. Jadi kalau misalnya nomor 1 Kementerian PU, mungkin pertahanan, mungkin polisi, itu 3, 4 atau 5 DKI sebelum kementerian lain. Jadi hubungan keuangannya juga sangat ketat. Tidak ada, seluruh kantor pemerintahan ada di DKI. Tidak ada kebijakan atau tindakan yang tidak akan melibatkan diskusi antara pemerintah pusat dan pemerintah DKI. Jadi pandangan Pak Bambang Kesowo tadi sangat masuk akal. Dan karena itu kita mengupayakan waktu itu supaya gimana caranya mendapat satu green light supaya Pak Anies tidak dihalangi. Dan alhamdulillah selama 5 tahun rasanya ada sedikit-sedikit friksi ya, tapi kebanyakan inline. Nah karena itu saya katakan itu bahwa siapapun gubernur DKJ ke depan itu akan elok kalau tidak dalam posisi berseberangan dengan pemerintah ke depan. Itu normatifnya. Tapi ada kebutuhan teknis. Kebutuhan teknis adalah Jakarta akan mengalami transisi dari ibu kota menjadi daerah khusus Jakarta yang disebut sebagai kota global, pusat perekonomian, pusat jasa dan sebagainya. Dan ada 15 kewenangan khusus yang harus diterjemahkan dalam PP, dalam barangkali Perpres, dalam peraturan daerah segala macam. Jadi kembali di luar yang tadi saya uraikan, akan ada kebutuhan koordinasi yang sangat ketat, sangat dekat, erat kaitannya dengan pusat dan daerah. Makanya saya mengatakan sebaiknya juga tidak dalam posisi berseberangan. Nah, kembali pada pertanyaan tadi, apakah ada kemungkinan di endorse Gerindra? Belum tahu. Yang jelas kan Gerindra kan katanya sudah punya calon ya. Tapi saya menyampaikan pada beberapa teman akan baik minimal tidak ada satu sikap menghalangi gitu. Kan mungkin aja ada satu blok gitu. Dan saya punya harapan, saya sudah kemukakan berulang-ulang, Pak Prabowo ini akan menjadi presiden yang akan membiarkan pilkada itu berjalan dengan lebih fair. Kalau berjalan fair, maka siapapun boleh masuk dan siapapun yang terpilih akan membuat semua pihak menjadi lebih tenang, termasuk masyarakatnya gitu. Jadi saya ingin melihat Jakarta itu dibangun dengan bobot teknokrasi yang lebih kental daripada pertengkaran politik gitu. Itu yang kepingin saya dorong. Oke, ini menarik soal karena Mas SS juga punya banyak pengalaman di tim transisi, tapi saya ingin menanyakan terlebih dahulu soal setelah Pilpres apakah ada komunikasi dengan Pak Prabowo? Karena kemarin kan di Pilpres berseberangan ya. Saya pribadi belum sempat bertemu langsung, tapi saya bertemu dengan sejumlah teman lama yang kebetulan ada di sekitarnya Pak Prabowo, dan saya sampaikan niat, saya sampaikan pesan-pesan ini, saya sampaikan pandangan soal DKI ke depan, DKJ ke depan.
mudah-mudahan itu disampaikan dan menjadi perbincangan. Toh yang saya tawarkan adalah ajakan bersatu membangun Jakarta, bukan pesan untuk terus-menerus ada dalam kubu yang berbeda, titik yang berbeda gitu. Mengapa itu diperlukan ya? Tadi saya bilang chapter Pilpres sudah selesai, sekarang masuk pilkada, dibuka lembaran baru. Saya berharap koalisi ke depan itu bukan koalisi yang meneruskan koalisi Pilpres, sehingga polarisasi makin tajam, tapi koalisi yang dibangun atas dasar siapa yang punya ide kurang lebih sama nih, kemudian duduk sama-sama membentuk koalisi itu. Oke, nah ini kan tadi saya masuk karena Mas SS nih banyak banget pengalaman ya, dari mulai eksekutif. Minimal tua, jadi pengalamannya banyak lah. Walaupun sudah dipanggil Mas, tapi tetap aja saya ngaku tua gitu. Oke, tapi kan ya pengalaman mulai dari aktivis pernah, jadi akademisi rektor Paramadina pernah gitu, terus juga di BUMN pernah gitu, bahkan di PT Transportasi Jakarta kan jadi komisaris. Saya pernah jadi komisaris utama. Iya, komisaris utama ya. Di pemerintahan juga pernah. Makna pengalaman-pengalaman tersebut bagi seorang Sudirman Said ketika nanti misalkan dipercaya memimpin Jakarta, insya Allah kita nggak tahu. Amin. Tapi apa dan seperti apa bayangan Mas SS untuk daerah khusus Jakarta ke depan nih? Iya, saya bersyukur melalui tahapan tadi, dan basic saya sebenarnya mula-mula sebagai seorang aktivis yang kebetulan saya akuntan, seorang profesional yang itu saling melengkapi. Jadi dengan bekal itulah saya mendapatkan kesempatan atau amanah dari berbagai tugas yang tadi disampaikan. Bahkan saya pernah menjadi bagian dari membangun kembali Aceh tahun 2004. Oh iya, BRR Nias, Aceh Nias ya. Itu bagi saya pengalaman sangat berharga. Nah, apa makna semua itu? Nomor satu gini, kalau Jakarta mau jadi kota global betulan, itu artinya memerlukan reform, baik secara fisik maupun secara governance, tata kelola gitu. Dan reform itu tidak mungkin pemerintah mengerjakannya sendirian, tetapi memerlukan kolaborasi 3 pilar ya. Pilar pertama state atau negara, gitu. Pilar kedua korporasi, pilar ketiga adalah civil society. Nah, rasanya dalam perjalanan yang barusan dikatakan tadi, saya sedikit banyak punya pengetahuan bagaimana mereka berpikir, bagaimana mereka bertindak. Ini bisa jadi bekal untuk merangkai kolaborasi tadi. Kita harus libatkan korporasi sebagai pelaku ekonomi utama, pelaku pembangunan yang utama. Pemerintah harus menjadi bukan hanya regulator tapi fasilitator gitu. Nah, civil society-nya bagaimana? Ini kampus, media, orang-orang yang pengamat-pengamat yang kritis, kemudian juga para pemikir independen, lembaga riset. Ini harus menjadi sumber ide gitu. Nah, bayangkan kalau 3 ini bisa diorkestrakan. Yang punya ide bertemu dengan regulator, kemudian bertemu dengan pelakunya, para pemilik atau pengelola korporasi, itu sangat baik. Nah itu mungkin bisa saya tawarkan sebagai saya punya exposure pada ketiganya, dan insya Allah bicara dengan ketiga sektor itu lebih mudah diterima. Nah yang kedua, menjadi kota transisi atau kota yang sangat rumit ini penuh paradoks menurut saya Jakarta. Jakarta adalah tempat tinggalnya orang-orang paling kaya, tempatnya perusahaan-perusahaan paling besar, paling profitable gitu. Teknologi paling maju ada di sini. Pikiran terbaik ada di Jakarta gitu. Tapi sisi lain juga kita menyimpan banyak sekali masalah-masalah sosial. Kemiskinan paling akut ada di Jakarta. Daerah paling kumuh ada di Jakarta. Bahkan menurut teman-teman di Pemda itu indeks kekumuhan Jakarta itu paling tinggi di Indonesia. Karena mencapai 22%. Jadi setiap 5 rumah itu satu masuk kategori kumuh. Saya sering menceritakan bahwa di wilayah tertentu, di Cilincing sana, di Warakas, Tambora, itu anak-anak Tanggung itu malam hari keluar meninggalkan rumahnya untuk main bola gitu. Karena rumahnya sempit, bukan mereka
hobi banget olahraga sampai malam-malam dia berolahraga, tapi nggak ada tempat untuk tidur. Betul, pengertian pada orang tuanya. Iya. Orang tuanya sedang melakukan ibadah, tanda kutip ya. Sehingga dia mengerti, kemudian dia keluar. Itu cerita yang sangat menyentuh. Air bersih, itu tidak semua warga Jakarta memperoleh air bersih dengan Harus baik. beli. Gitu. Harus beli. Dan belinya itu dibandingkan dengan air yang tersambung dengan pipa, dengan keran itu, 8 kali lipat. Jadi kalau dengan air keran atau air pipa itu hanya 100 ribuan per bulan gitu, dia mesti keluarkan 700 sampai 800 ribu sebulan. Sementara yang mendapatkan pipa biasanya orang lebih mapan. Sementara yang harus beli pikulan orang-orang yang penghasilannya sangat rendah. Jadi paradoks ini menjadi tantangan bagi kita kalau kita mau jadikan kota global. Apa relevansi bagi dari apa yang saya alami? Saya pernah membangun atau ikut dalam membangun kembali Aceh Nias yang sangat berat. Pasca tsunami. Tidak ada apa-apa dan kita merasakan bagaimana denyut rakyat gitu ya. Jadi itu juga sama caranya kolaborasi dari pemerintah, donor-donor internasional sampai pada NGO-NGO. Waktu itu kita memulai dengan mengelola 728 lembaga internasional di Aceh itu, bukan sesuatu yang mudah itu. Tapi alhamdulillah dalam waktu 4 tahun Aceh terbangun kembali dengan baik. Sisi lainnya mungkin ini saya agak ngaku-ngaku nih, narsis sedikit ya. Enggak apa-apa. Saya ini anak desa yang nyaris SMP saya tidak tamat karena kesulitan hidup ya. Kemudian diberilah keringanan oleh sekolah karena bapak saya almarhum, saya umur 9 tahun, jadi berat sekali hidup kami. Karena ibu saya rajin datang ke kepala sekolah, akhirnya dibolehkan terus sampai SMA. Dan saya merasa paling tinggi saya sekolah SMA. Tapi oleh negara, saya diberi beasiswa, dapat kuliah S1, dapat S2, segala macam. Jadi saya merasakan miskin itu seperti apa sih? Susah itu seperti apa itu? Nah barangkali itu bisa menjadi dasar secara batin ya untuk sungguh-sungguh bagaimana mengentaskan yang paling bawah itu. Kalau kita hitung ada 3 lapis di Jakarta, paling tinggi ya, kemudian menengah, kemudian paling bawah itu. Yang paling tinggi itu hanya memerlukan pemerintah nggak ganggu mereka lah gitu ya. Konsistensi kebijakan segala macam. Yang menengah mungkin perlu fasilitas kehidupan seperti transportasi, sarana perumahan itu disediakan dengan harga terjangkau. Nah yang bawah ini memerlukan intervensi dari negara gitu. Nah secara pribadi saya dientaskan oleh negara, oleh pembayar pajak lah. Dari paling bawah itu menjadi bagian dari kelas menengah. Kemudian sekarang bisa bergaul dengan orang-orang di top level. Nah, insya Allah perjalanan itu akan menjadi bekal ketika kalau saya dipercaya sebagai pemimpin di sini atau memimpin DKJ, bisa berdialog, berkomunikasi dengan semua level itu dan untuk kepentingan maju bersama. Saya yakin orang-orang yang paling kaya di Jakarta juga tidak nyaman melihat sebagian warga kita kumuh dan itu adalah masalah sosial yang sewaktu-waktu bisa muncul letupan gitu. Jadi saya dengan perjalanan yang saya miliki, insya Allah bisa menjembatani 3 lapis itu dan tadi dengan pengalaman bekerja di perusahaan, di BUMN, di pemerintahan, sebagai aktivis. Mudah-mudahan ini baunya sudah ada promosi nih. Tapi nggak apa-apa gitu. Sebagai orang yang memang namanya sudah muncul nih sebagai kandidat pemimpin Jakarta, sudah waktunya menunjukkan bedanya Mas Sudirman Said dengan calon-calon yang lain gitulah kira-kira ya. Tapi kan memang itu kemiskinan, Mas Ese sudah beberapa kali bilang ya, masalah 40% warga Jakarta masih masuk kategori miskin gitu. Pengalaman hidup juga mengajarkan. Nah, apakah ada gagasan spesifik atau misalkan yang seharusnya, yang selama ini mungkin belum dilakukan atau sudah dilakukan tapi belum masif untuk mengentaskan kemiskinan? Mungkin dari pendidikan gitu, karena kan dengan pendidikan semakin tinggi sebenarnya itu membantu seseorang untuk naik kelas gitu walaupun tetap susah gitu. Saya kira mungkin sedikit perlu diklarifikasi. Statistiknya tidak mengatakan 40% miskin. Yang miskin beneran tuh hanya 500 ribuan. Tapi kalau ditambah dengan
yang rentan miskin, yang nyaris miskin, orang-orang yang hidup di perbatasan antara survive dan tidak, antara bisa hidup atau tidak, teman-teman operator ojol yang benar-benar hidupnya tergantung dari fisiknya. Itu kalau dijumlahkan, saya sederhanakan, 40% warga Jakarta memerlukan atensi dari pemerintah itu, termasuk tadi beasiswa KJP plus, peninggalannya Pak Anies, bansos segala macam, itu mereka tergantung pada itu. Nah, bagaimana mengedres atau mengangkat mereka? Pertama tadi benar sekali, pendidikan adalah eskalator yang paling nyata gitu. Yang membedakan, mohon maaf, saya dan teman-teman yang terus tinggal di kampung saya itu karena saya dapat kesempatan memperoleh pendidikan yang baik gitu. Jadi pendidikan harus menjadi prioritas. Berapa pekan lalu minggu lalu saya diskusi soal pendidikan. Misalnya soal jumlah kelas. Ya. Tentu saja yang SD berebut mencari SMP terbaik, yang SMP berebut mencari SMA terbaik. Lalu lulusan SMA sangat susah mencari perguruan tinggi karena jumlah kelasnya juga makin ke atas makin sedikit. Belum lagi biaya gitu. Jadi pertama-tama mesti diluruskan bahwa jumlah kelas di SMP yang tersedia harus bisa menampung seluruh tamatan SD. Jumlah kelas di SMA harus menampung tamatan SMP gitu. Baru kita bisa mengatakan pemerataan pendidikan. Syukur-syukur sampai ke perguruan tinggi gitu. Apakah semua orang harus sampai sarjana? Enggak juga. Tapi bila masyarakat membutuhkan itu, sarannya tersedia dan harganya terjangkau gitu. Itu dari segi fasilitas. Kemudian dari segi biaya, kita sekarang lagi menghadapi isu mengenai kenaikan uang kuliah, tunggal ya. Itu juga merasakan masyarakat. Kita harus empati pada ibu-ibu yang sambil bekerja mencari nafkah, dia masih mikirin anaknya untuk sekolah. Kenapa saya sebut ibu-ibu? Karena banyak ibu-ibu yang mengalami beban itu, beban ganda gitu. Beban ganda, ya. Nah, karena itu jangan membiarkan rumah tangga ibu-ibu itu kesulitan mencari sekolah buat anaknya gitu. Nah, itu satu. Jadi kalau mau ngomong kesejahteraan mereka, pertama pendidikan, tentu kesehatan. Kesehatan, rupanya tidak seluruh kelurahan itu sudah memiliki puskesmas. Padahal puskesmas itu sarana pendidikan primer, kesehatan primer yang membuat orang itu begitu ada masalah langsung ke puskesmas. Dan kalau di puskesmas bisa diatasi, maka beban yang di hulunya itu lebih ringan, rumah sakitnya lebih ringan. Ini juga satu aspek yang perlu dibangun, diteruskan lah. Nah, yang lain-lain, kalau kita tidak bisa mengangkat income mereka, mungkin kita bisa membantu mereka mengurangi beban, supaya sekarang saya kira baik sudah transportasi publik itu akses kepada Jaklingko gitu ya, itu harus diperluas. Kemudian beban-beban tadi, Jakarta termasuk baik untuk mengcover seluruh warga dengan jaminan kesehatan. Tapi kalau kita bisa tingkatkan sarana kesehatan akan baik. Nah, yang lain-lain usaha kecil segala macam. Kota ekonomi akan sangat baik kalau pemain besarnya tersambung dengan pemain menengah dan kecil. Nah, ini adalah kesempatan bagi small business, bagi UMKM untuk masuk ke dalam pasar modern gitu. Tersambung dengan digitalisasi, dapat akses untuk permodalan, dapat akses pemasaran. Jadi ini hal-hal seperti ini kalau itu bisa kita kerjakan dengan tadi knowledge base, science base, kita panggil orang-orang terbaik mikirin ini semua. Itu rasanya tumbuh bersama itu akan lebih indah daripada yang di ketinggian terus naik tapi yang bawah makin ketinggalan. Kuncinya apa? Kuncinya serumit apapun seperti yang kami alami di Aceh, adalah credible leader, pemimpin yang dipercaya warga gitu. Begitu pemimpin dipercaya warga, itu orang-orang pintar akan line up, akan antri mengatakan saya ikut membangun. Dan Jakarta punya begitu banyak orang-orang pandai yang bisa diajak menyelesaikan masalah-masalah yang tadi gitu. Oke, jadi utamanya sebenarnya dari pemimpinnya ya.
pemimpinnya kalau misalkan dipercaya, warga relatif sebenarnya mengikuti, apalagi memang ya nilai kepercayaan itu memang mahal ya, apalagi dengan visi yang soal kemiskinan dan pendidikan dan lain sebagainya. Oke, nah kalau misalkan tadi kan kita bicara soal apa yang dibutuhkan oleh kelas menengah ke bawah gitu. Nah, selanjutnya kan persoalan selanjutnya yang sering dibicarakan juga adalah transportasi di Jakarta. Oke, sekarang misalkan sudah ada Jaklingko gitu, tapi kemacetan masih tetap terjadi gitu. Polusi udara juga masih tetap menjadi salah isu yang terus-menerus dibicarakan gitu. Nah, dari Mas SS sendiri dengan pengalamannya itu melihat apakah ada cara yang bisa ditempuh untuk mengatasi masalah kemacetan, transportasi, termasuk polusi udaranya? Ya, ini menarik karena dalam satu diskusi teman-teman yang bergerak di transportasi mengatakan begini, sebetulnya transportasi publik itu tidak serta-merta mengatasi kemacetan. Karena apa? Yang bikin macet itu kan mobil pribadi. Iya. Ya, selama mobil pribadi masih nambah terus. Tentu saja karena mereka lebih sejahtera atau mereka lebih mudah dapat kredit segala macam, atau harga mobil beberapa menurun dapat subsidi pasti, untuk. Nah, tapi yang mesti kita hargai dari perbaikan transportasi publik adalah semakin banyak orang-orang yang punya akses dan menggunakan itu. Betul. Generasimu saya kira mereka daripada repot-repot parkir mobil di mana gitu, parkirnya mahal segala macam. Yang punya mobil menuju ke stasiun terus taruh sana, naik MRT kalau memang sudah ada akses, naik Transjakarta. Itu sedang jadi tren. Iya. Tapi mungkin kita perlu waktu sampai pada orang betul-betul secara rasional memilih lebih untung mana nih atau lebih nyaman mana gitu. Apalagi kalau nanti sudah budayanya budaya membaca barangkali, ngapain setir mobil seharian gitu ya. Kenapa nggak duduk di bus atau duduk di kereta sambil baca. Ya. Tapi saya punya pikiran agak besar untuk menyelesaikan persoalan ini secara terintegrasi, yaitu peremajaan kota dengan cara menata kampung-kampung kumuh yang pusat kegiatannya diorientasikan pada tempat-tempat stasiun atau istilahnya transit development itu, TOD, Transit Oriented Development. Jadi yang dibangun adalah kawasan di mana mereka punya tempat transit, yaitu stasiun kereta, stasiun MRT, stasiun bus segala macam. Kenapa disebut sebagai penyelesaian terintegrasi? Saya membayangkan begini, ambillah satu contoh wilayah yang paling kumuh gitu ya. Sebagai contoh, ambil satu RW atau satu kelurahan barangkali. Memang yang harus terjadi adalah warganya sendiri diajak bicara. Jadi bukan pemerintah sebagai penguasa datang mengatakan saya mau benahi kampung ini, itu serta-merta akan mendapat penolakan. Tapi biarkan warga itu berembuk dengan aktivis-aktivis sosial di sekitarnya untuk merancang apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki perkampungan ini. Seperti kampung akuarium. Misalnya, itu contoh Pak Anies yang sangat berhasil dan bisa kita copy di berbagai tempat tuh. Ketika itu sudah terjadi, saya bayangkan warga akan bersepakat tinggal di hunian sementara. Selama itu dibangun, tentu pemerintah mesti menyediakan. Kemudian dibuatlah kampung yang lebih terorganisir, yang tadinya flat satu lantai tapi empet-empetan, sekarang naik menjadi 3, 4, tergantung kesepakatan warga mau berapa lantai. Tentu nanti ada cara membaginya lah gitu. Di situ karena direorganize menjadi lebih tinggi, maka ada space untuk lahan hijau, ada space untuk taman, ada space untuk ruang publik. Ya. Kalau ada yang wafat, ada tempat melayat bersama. Kalau ada yang menikah, bisa jadi punya tempat resepsi. Ya. Kalau ada kenduri, ada tempat resepsi. Sampai pada urusan-urusan kebutuhan para ibu segala macam gitu. PAUD itu penting sekali, dan PAUD itu adalah level pendidikan di mana anak-anak pertama kali ditanamkan soal budi pekerti, soal nilai segala macam. Nah, kalau bisa di lingkungan itu ada PAUD, sehingga ibu-ibu tidak harus jauh-jauh mengantarkan anaknya ke PAUD yang lain, itu juga akan baik. Nah, ini kenapa saya sebut sebagai
game changer karena pada waktu Nata tentu saja akan menimbulkan gerakan ekonomi tuh. Oke, Konstruksi, supply chain bahan bangunan, tenaga kerja, keuangan segala macam. Tapi juga akan membuat kultur akan berubah tuh. Yang tadinya kultur tinggal bersedia empet-empetan di satu tempat, sekarang kultur punya rumah susun, lebih toleran. Maka saya tekankan tadi pengorganisasian sosial harus lebih matang gitu. Kenapa juga disebut game changer? Nanti kaitannya dengan transportasi. Coba bayangkan kalau orang-orang itu tinggal di satu tempat yang dekat dengan stasiun. Mereka tidak perlu naik motor jauh-jauh. Dengan jalan kaki sampailah ke stasiun bus atau stasiun LRT. Apalagi nanti kan disambungin dengan timur barat segala macam. Rasanya beban jalan untuk kendaraan pribadi akan menurun. Sementara orang-orang juga lalu lintas untuk pergi ke tempat-tempat yang jauh sedikit akan menurun karena pusat aktivitas akan bisa disiapkan tersebar di mana-mana. Betul. Ya. Jadi termasuk tadi puskesmas, termasuk ada juga kemarin masukan dari warga di Jakarta Timur, Pak, tempat pemadam kebakaran itu kan di tempat tertentu. Sementara di kampung-kampung kumuh itu nggak ada sarana itu. Susah masuk lagi. Susah masuk. Karena jalannya sempit. Nah begitu ada kebakaran nunggu berjam-jam kan, keburu udah angus, udah kemana-mana. Jadi kalau tadi pusat pemadam kebakaran didesentralisasikan di kampung-kampung yang baru tadi. Setiap kampung bukan saja lebih sehat, tapi juga lebih tersedia alat-alat pendukungnya gitu. Kembali relevansinya apa dengan diriku ini gitu? Iya. Saya mau promosi lagi nih. Membangun Aceh dulu itu barangkali membangun suasana paling rumit. Masih belum damai, masih ada pertikaian antara Indonesia dengan GAM segala macam. Tidak ada support system sama sekali. Seluruh ratusan kilometer pantai itu habis. Artinya tidak ada kontraktor, tidak ada penjual bahan bangunan, tidak ada tukang segala macam. Kemudian yang ingin terlibat tadi banyak sekali, ratusan institusi internasional maupun nasional. Nah kalau itu saja bisa diselesaikan dalam 4 tahun. Memang saya bukan pemimpinnya, tapi sebagian dari tim yang sekarang masih banyak teman-teman yang kemarin juga ikut bantu Pak Anies di DKI. Kalau pendekatan sejenis itu bisa dikerjakan, social organization, kemudian stakeholders management yang baik, memberi peran secara merata, memberi peran secara fair, itu mungkin Jakarta memang tidak bisa cepat-cepat, tapi kita bisa membuat contoh-contoh di berbagai tempat yang kemudian orang punya harapan, oh kalau dibangun dengan baik bisa begini. Dan itu akan memudahkan pemerintah berikutnya gitu. Membangun fondasinya dulu lah untuk menjadi kota global itu kan tahapnya panjang ya. Makanya ini poin saya yang sering saya kemukakan kan. Alangkah baiknya bila gubernur mendatang, orang yang betul-betul fokus membereskan problem itu. Karena tadi 5 tahun nggak cukup. Apakah ente mau ngomong pengen 10 tahun? Enggak juga. Tapi kalau kita fokus sampai selesai, kita bisa bikin contoh-contoh di berbagai tempat. Kemudian mungkin menyiapkan who's next gitu. Supaya yang berikutnya juga ada keberlanjutan persis gitu. Nah, kalau nanti pemimpinnya baru 2 tahun 3 tahun kerja kemudian sudah mulai bersiap-siap mau kampanye, itu dia akan cenderung membuat atraksi-atraksi yang bisa dipotret kemudian dijadikan bahan kampanye gitu. Itu yang saya pribadi ya, kalau saya katakan dengan jujur bahwa belum tentu saya mendapatkan tiket dari partai. Apalagi belum tentu saya dipilih. Tapi saya kepengen melihat calon pemimpin yang nanti akan kita pilih di Jakarta, umpamanya pun saya tidak ikut kontestasi, ingin mengarahkan atau memilih yang bersedia seperti itu. Karena sayang betul nih, kesempatannya besar dikasih Undang-Undang Nomor 2 2024. Kewenangannya 15 poin itu sangat istimewa gitu. Itu kalau tidak sampai menghasilkan historical achievement lah. Dan duitnya ada, Jakarta punya duit, orangnya ada. SDM-nya sebenarnya ada SDM-nya juga. ada, gitu ya. Regulasinya memungkinkan, yang diperlukan adalah dirijen, orkestrator yang bisa mengelola ini semua. Jadi emang kalau misalkan nanti terpilih, nggak akan ada niatan untuk maju pilpres seperti pemimpin sebelumnya gitu? Saya mau fokus di Jakarta. Bahkan saya ingin mengatakan pada
pertama dengan umur saya juga sudah 61, jadi 5 tahun lagi kalau dipilih sudah 66. Saya harus tahu diri gitu. Dan saya kalau ada kesempatan lebih baik saya menyiapkan siapa yang menggantikan, yang bisa meneruskan apa-apa yang sudah kita kerjakan. Dan alhamdulillah dimanapun saya bertugas saya punya kebiasaan gitu. Jadi menyiapkan pemimpin selanjutnya. Tapi itu juga dulu pada saat masa kuliah selalu ditekankan begitu ke saya beberapa senior gitu. Jadi pemimpin itu tugas utamanya adalah menyiapkan pemimpin berikutnya. Tapi ya bukan berarti ke anak cucunya sih sebenarnya ya. Itu bab lain lagi lah. Tapi saya senang dengan kebiasaan begitu di berbagai tempat. Begitu saya masuk kira-kira 6 bulan, saya tengok kiri kanan. Siapa ya kalau saya pergi? Pergi kan bisa diberhentikan, bisa dipromosikan, bisa dipindahkan tugasnya selalu gitu. Dan alhamdulillah di banyak tempat muncul kader-kader yang memang, kecuali posisi politik ya. Kalau menteri kan memang tidak mungkin. Tapi di eselon 1 ke bawah saya melihat banyak sekali teman-teman yang kemarin saya sudah tata sampai ke 3 lapis ke bawah, sekarang jadi eselon 1 di mana-mana dan mereka masih komunikasi dengan baik. Jadi dalam case Jakarta saya lebih memilih kita fokus, kemudian kita siapkan next leader dan insya Allah itu akan dihargai oleh warga tuh. Mudah-mudahan. Tapi Mas SS tadi kan sempat bilang bahwa harus ada koordinasi antara negara, korporasi dan society gitu ya kan. Masyarakat sipil. Masyarakat sipil. Tantangan paling besarnya sebenarnya dalam mengkoordinasikan mana nih? Apakah negara, apakah justru malah pihak swasta, apakah justru ternyata masyarakat sipilnya yang lebih susah untuk digerakkan gitu? Yeah. Dalam pengalaman saya kembali pada how credible you are, seberapa terpercaya Anda gitu. Kalau Anda kredibel, terpercaya, pertama-tama Anda akan diterima gitu. Kita akan diterima dimanapun bicara. Dan kalau kita jujur mengatakan problemnya ini dan kita diterima, maka teman-teman mau korporasi, mau pemerintah, mau civil society, dia juga dengan enteng akan mengatakan mungkin maki-maki barangkali ya, karena nggak happy tapi didengerin gitu. Dan coba bayangkan waktu bangun Aceh, kan waktu itu belum damai, dan masih banyak tokoh-tokoh GAM yang dipenjara gitu. Begitu diputuskan kita akan bertugas di sana, saya beserta beberapa teman saya kunjungi penjara-penjara yang ada tokoh GAM-nya tuh. Saya datang ke Sukamiskin, saya datang ke Malang, saya datang ke, dan berdialog. Awal-awal mereka sangat skeptis lah, ini orang Jawa lagi nih kira-kira gitu ya. Tapi begitu kita jelaskan dan alhamdulillah mereka sedikit banyak tahu saya bagaimana. Jadi lama-lama dia cair dan mengatakan, Pak pokoknya masuk ke Aceh, begitu Anda sebut BRR nggak akan diganggu. Dan betul kita alami itu. Begitu ada tanda BRR, dicegat dimanapun di tengah hutan, mereka ya kita nggak diganggu lah. Nah itu contoh paling ekstrim tuh ya, perang misalnya itu, konflik bersenjata. Ya kalau Jakarta kan jauh lebih, menurut saya level diskusinya jauh lebih baik lah. Jadi harusnya kembali tadi pada siapa yang paling sulit. Sama barangkali tingkat kesulitannya, tapi kuncinya adalah Anda mesti tampil sebagai pemimpin yang dipercaya. Dan dipercaya itu artinya ya menunjukkan kejujuran, kelulusan, menunjukkan kompetensi, dan menunjukkan keterbukaan pada lingkungan gitu. Saya percaya bahwa ini tidak bisa dibangun 3-4 hari, tapi track record yang agak panjang. Dan ya, saya mencoba dengan positif, dengan rendah hati menawarkan ini pada publik, pada partai-partai, begitu. Oke, soalnya kan kemarin juga ada deklarasi relawan ya, yang berharap Anda bisa menyelesaikan masalah polarisasi, tensi polarisasi di Jakarta gitu katanya. Nah kalau misalkan menurut Anda sendiri, memang polarisasi seperti apa yang sekarang ini terjadi di Jakarta dan bagaimana menurut Anda menyelesaikan hal tersebut? Sebetulnya polarisasi bisa datang dari kontestasi politik, bisa gitu ya. Mau bobotnya sekental apa, ya lihat situasi. Tapi bisa juga dari antar kelas kesejahteraan kan. Yang atas lihat yang bawah barangkali agak cemas-cemas, yang bawah lihat atas agak jealous gitu ya.
Polarisasi juga bisa datang dari karena warna, suku, beda agama segala macam. Dalam pandangan saya, bila kita mampu reach out, berdialog, bahkan dengan orang yang paling berseberangan sekalipun, itu akan dihargai. Dan tadi saya memberi contoh, GAM itu bagi Republik Indonesia, bagi TNI kan dulu lawan gitu. Iya. Tapi kami sebagai aparat pemerintah, waktu itu kan dibentuk dengan Perpu PRR, dikasih kepres tuh gitu. Kita datangnya mereka, kita ajak ngomong mereka, ternyata it works gitu. Pada waktu 2017, sebelum putaran kedua Pilgub, saya mendatangi teman-teman yang saya ketahui pendukung utama dari lawannya Anies. Kan mau masuk putaran 2 kan? Iya. Saya mengatakan pada mereka, Pak atau Bu atau Mbak, ini kan nanti yang jadi gubernur hanya satu. Bisa yang Bapak dukung, bisa juga yang saya dukung. Kebetulan kita kenal lah. Jadi menurut saya orang-orangnya kita ini harus jadi jembatan. Supaya nanti pada waktu terpilih gubernur, kita sudah kembali bisa hidup normal. Dan jembatan itu mungkin diperlukan. Nah, kebetulan saya punya attitude untuk nyebrang dengan enteng saja gitu ya. Nyebrang dengan enteng, karena niat kita kan nggak neko-neko. Saya temuin yang disebut lawan itu atau yang berbeda pandangan, berbeda. Ada ucapan dari pemimpin agama, pemimpin Katolik, kalau nggak salah Paus Fransiskus, yang mengatakan kalau hidup kita mau baik, mau damai, itu yang harus kita bangun adalah jembatan, bukan tembok gitu. Nah, jembatan itu menjadi kata kunci kita bisa menyelesaikan polarisasi. Tapi juga begini, pembawa pesan itu kan penting ya. Iya. Kalau pembawa pesannya tidak sejalan dengan pesannya kan juga terdistorsi pesannya, malah kan? jadi mudah-mudahan kebiasaan yang kemarin itu saya kerjakan selama puluhan tahun saya berkarya di berbagai tempat, dilihat sebagai satu track record, dan ketika saya mengatakan yuk kita bangun jembatan, yuk kita tata bersama Jakarta, mudah-mudahan itu menjadi bekal untuk lebih diterima begitu. Oke, ini aku sedikit mau nyenggol politik lagi. Kemarin, tadi bukan politik. Oh iya, tadi politik terkait dengan kebijakan yang akan dilaksanakan ya, visi misi ataupun program yang akan dilaksanakan. Menarik banget. Tapi ini lebih ke politik praktis mungkin gitu. Karena memang lagi hangat-hangatnya juga putusan MA kemarin menghapuskan menghapus batas usia untuk calon gubernur. Jadi ya banyak orang menyambung-nyambungkannya dengan Mas Kaisang gitu, karena masih berusia 29 tahun kan, gitu pada saat pilkada akan diberlangsungkan seperti itu. Nah, ada tanggapan gak? Karena ini kan jadinya kayak pola serupa nih, jangan-jangan nanti Mas SS mungkin bisa berkontestasi melawan Mas Kaisang, atau apakah malah bakal bergabung? Kita juga nggak tahu, karena politik sedinamis itu gitu. Tapi bagaimana tanggapannya kalau dari Mas SS? Pertama dari norma dulu ya. Dalam negara demokrasi yang sehat, kata almarhum Profesor Nurholis Majid Canur itu, demokrasi itu seperti sistem kereta api. Ada rel, ada keretanya, ada stasiun, ada signal, ada kepala perjalanan, ada masinis, ada kepala stasiun gitu. Nah, negara berjalan seperti kereta api itu. Jadi semua berjalan di rel. Tiba waktunya berhenti, berhentilah dia. Karena kalau nggak berhenti, tubrukan, gitu kan. Crash itu. Walaupun pangkat kepala stasiun atau kepala perjalanan itu rendah, dan penumpang keretanya adalah Menteri Perhubungan atau Direktur Utama Kereta Api, ketika si kepala perjalanan mengatakan stop, kereta itu mesti stop juga gitu. Itu kan maknanya ada aturan main gitu. Demokrasi juga begitu. Ada hukum, ada aturan segala macam. Nah, kita sebenarnya prihatin sekali, dan saya kira semua orang yang tidak mengatakan juga prihatin keadaan tahun-tahun belakangan. Sepertinya peraturan itu yang harusnya menjadi rel, menjadi signal, menjadi stasiun itu ditaati, tapi kemudian dijadikan alat untuk memenuhi hasrat dari
penguasa, terutama untuk memenuhi kepentingan keluarga gitu. Kita tidak mengharamkan perubahan peraturan, tapi mulailah dengan kajian akademik. Apakah betul perubahan peraturan dibutuhkan oleh masyarakat gitu. Kemudian caranya bagaimana gitu. Ada norma caranya, biasanya setiap perubahan peraturan ada transisi. Baiklah karena menurut masyarakat dibutuhkan dan yang boleh merubah adalah legislasi, kita bawa legislasi. Kemudian disahkan oleh presiden gitu ya. Kemudian diturunkan menjadi aturan-aturan turunan. Kalau kurang diklaim kepada MK segala macam. Tapi biasanya peraturan yang benar itu atau norma yang benar itu aturan dirubah dikasih masa transisi. Berlaku mulai kapan gitu. Dulu kan ada pemekaran zaman dulu. Jadi pemekaran berlaku ikut pemilu pada putaran berikutnya. Tapi kemarin langsung gitu. Langsung diterapkan. Jadi banyak sekali aturan-aturan yang dirubah untuk kepentingan yang sudah di kepalanya para penguasa itu untuk mengakomodasi kepentingan sekarang gitu. Nah, kembali pada aturan yang baru saja terbit, terlalu kentara, terlalu telanjang bahwa memang ini diabdikan bagi kepentingan tertentu, bahkan orang tertentu, karena kebetulan orang ini terus-menerus dipromosikan di kiri kanan dan jadi sikap saya kira banyak sekali masyarakat yang prihatin dengan itu. Karena itu artinya kita sedang menghancurkan sistem yang sudah susah payah dibangun dalam 20 tahun ini. Nah, apa dampaknya? Dampaknya pasti diam-diam sebetulnya masyarakat juga risau sebetulnya. Ini mau sampai kemana? Saya sering katakan pada forum-forum yang sering dilupakan oleh para pemimpin adalah tugas pemimpin tidak sekedar memberi hadiah pada masyarakat, nyusun program, bangun infrastruktur. Tapi ada tugas yang paling utama adalah menjadi teladan. Karena seluruh tindakan, kata-katanya, perbuatannya akan mewarnai orang-orang yang dipimpinnya. Kalau dia bupati, maka sekabupaten akan terwarnai. Kalau dia CEO, sak perusahaan akan terwarnai. Kalau dia tirto, seluruh tirto akan terwarnai. Nah, bayangkan kalau dikerjakan oleh orang paling tinggi saat negara ini. Gitu. Apa yang akan terjadi? Gitu. Jadi, itu yang menurut saya kesadaran itu yang hilang dan saya punya harapan kepada presiden baru dan itulah perlunya pemilu berkala gitu supaya ada perputaran regenerasi. Saya punya harapan pada presiden yang baru Pak Prabowo ini mudah-mudahan aspek luhur dari bernegara yang bernama teladan, yang bernama ethics, yang bernama values bisa dikembalikan karena negara ini Indonesia ini besar sekali dan potensinya bisa menjadi negara sangat kuat. Rakyatnya resilient, tangguh-tangguh, susah hidup susah juga nggak mengeluh begitu ya. Bayangkan kalau kekuasaan itu benar-benar diabdikan bagi kepentingan banyak orang, bukan bagi diri dan keluarga atau sekelompok. Itu luar biasa. Jadi apa implikasi pada politik praktis ke depan? Saya nggak tahu apakah ini akan menimbulkan sentimen negatif atau akan menimbulkan fear factor, makin takut gitu. Tapi dikaitkan sama DKI, setiap orang boleh punya kesempatan, silakan saja. Nanti orang akan melihat cara masuk ke gelanggang itu seperti apa, sah atau tidak, etik atau tidak, patut atau tidak. Sudah itu sudah masuk gelanggang, orang ini akan dilihat apakah memang punya kemampuan untuk ngurus Jakarta. Nah, saya lebih mengajak para pemirsa ini, para jamaahnya Tirto ini, jamaah Tirto, untuk fokus pada kapasitas, gitu. Kapasitas dari orang itu siapapun, karena Jakarta begitu kompleks, tapi juga kesempatannya sangat besar. Nah, kompleksitas ini kalau bisa diurai akan membuat misi sebagai kota global yang menjadi pusat ekonomi, pusat jasa, pusat segala macam ilmu itu bisa dicapai lah. Sepakat, karena mencari pemimpin itu kan kita mencari orang yang paling capable, kredibel dan bisa dipercaya gitu kan untuk mengurus kota, bukan bertindak semaunya kira-kira kayak gitu. Nah, kalau Mas SS sendiri saat karena ini masih panjang momennya, seberapa sering bertemu, berdialog dengan warga dan
mungkin calon voters? Ini saya terima kasih ditanya ini karena saya punya kesempatan menjelaskan bahwa bagi saya urusan seperti ini bukan urusan pribadi saya, tapi urusan publik. Running sebagai calon gubernur waktu di Jawa Tengah, membantu Pak Anies kemarin Pilpres, itu urusan publik. Karena itu saya tidak mungkin berjalan, saya tidak mungkin bertindak, bergerak tanpa dukungan publik. Nah, kawan-kawan ini kebetulan dengan sukarela ya mengorganisir berbagai pertemuan. Minggu lalu saya di komunitas kesehatan, kemudian Jakarta Timur kemarin di komunitas pendidikan. Ini kelihatannya akan terus berjalan dan saya tentu akan gunakan untuk mendengar, terutama 2 minggu lalu dengan seniman dan sebagainya. Jadi, tugas pemimpin yang pertama memang mendengar apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat sebetulnya, dan dengan itu nanti keluar visi misi program. Jadi visi misi bukan karangan tapi berdasarkan aspirasi dari warga gitu. Saya barusan dapat WA juga dari seorang sahabat lama, Pak, saya ini kebetulan tinggal di wilayah utara di Pluit, di dekat-dekat PIK sana, dan saya punya teman yang tinggal di sana. Kalau Bapak mau dengar aspirasi teman-teman di sana, saya bisa mengorganisir. Nah, kawan-kawan seperti ini mulai tumbuh, mulai muncul. Relawan-relawan. Dan saya akan bertemu siapa saja dengan segala variasi warna maupun ideologi mereka untuk mendengar dan kita sintesakan menjadi apa yang bisa kita kerjakan tadi untuk ya sejahtera bersama lah, sejahtera semua, kata kawan-kawan. SS singkatan dari sejahtera semua. Alhamdulillah, amin, semoga ya. Jadi yang paling bawah kita beri atensi penuh, yang tengah kita jaga kenyamanannya supaya makin sejahtera, yang atas dijaga dengan regulasi, dengan policy yang predictable supaya nggak berubah-ubah. Nah, ya, saya mohon doa kepada seluruh follower maupun yang menyaksikan video ini atau YouTube ini. Doa mudah-mudahan pertama jalan menuju dicalonkan partai nyampe, yang kedua bisa berkontestasi dan akhirnya dipercaya rakyat. Amin, luar biasa teman-teman yang di Jakarta. Ini salah satu ya calon pemimpin yang mungkin bisa kita perhitungkan juga sebelum dapat pinangan dari partai politik. Mungkin teman-teman warga Jakarta dulu mendorong untuk calon-calon pemimpin ini banyak berdialog dengan warga dan mendengar keluh kesah di Jakarta ini apa aja gitu. Jadi ini obrolan kita dengan Mas Sudirman Said, tepuk tangan dulu. Terima kasih. Terima kasih Mas Sudirman.